Rahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salin wa ma'mul salisan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa ahbabina wal walidina wa li masaikhina fid din ma'al wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi barakati ulumih wa bikum biddarini amin radiyallahu ankum. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi. Pada malam hari ini kita banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban fardu ain kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan sejak pagi tadi sampai saat sekarang dan apa yang akan kita lakukan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih, kita masih melanjutkan kajian kita tentang 10 orang yang mengklaim diri mereka itu masih beriman, padahal mereka itu sudah kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada wasaribul khamri. Fil hadis syaribul khamri yukhsaru wal qudu mu'allakun fi unuqihi wal qadahu fi yadihi wa huwa antanu min kulli jibatin alal ardi yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi wa man wajaba alaihil hajj falam yahujja. Qala Allah ta'ala wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ay wa man taraka i'tiqada wujubil hajji fa innallaha ghaniyyun anhu. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu da'a li ummatihi asiyata arafata wastaghfara lahum fa'awhallahu ilaihi inni qad ghafartu lakum ma baini wa bainahum wa lam aghfir lakum zulmahum ba'dahum li ba'din fazada fil istighfari wa qala innaka qadirun an turdiya khusumahum falam yujibhu tilkal laylah falamma kana ghadatul muzdalifati awhallahu ilaihi bil ijabah fatabassama sallallahu alaihi wasallam wa qala ajibtu min aduwillahi iblis lamma ajaballahu li du'ai sahabil wail wat tubur wa wada'at turaba ala ra'sihi wasai fil fitani ay al amil bi asbabil fitan wa ba'i usilah wa hiya kullu uddatin lil harbi min ahlil harbi wa min bima'na lam wa nakihul mar'ati ay az-zawjati fi duburiha wa nakihu dhati rahmin mahramin ay wati indi qarabatin muharramin bimilkin aw ghairihi. In alima aidanna hadhil af'al halalan kafara amma idza taqada annaha haramun fala yakfur ila akhirih. Hadirin,
Kajian kita sampai kepada wasaribul khamri, orang yang meminum khamr, hobinya minum khamr, dia membiasakan dirinya minum khamr, minum-minuman yang memabukkan. Kalau 14 abad 42 tahun yang lalu khamr itu baru dibuat dari buah-buahan sehingga menjadi cairan yang memabukkan. Tapi di era modern seperti ini, yang namanya khamr itu bukan melulu dengan yang namanya benda cair, tapi sudah beraneka ragam yang bisa membuat orang-orang itu hilang kesadarannya. Ada khamr yang berbentuk cair, ini sudah umum. Ada yang berbentuk serbuk, yang sering kita kenal dengan istilah heroin. Ini mahal, ya. Biasanya digunakan dalam dunia medis, tapi sekarang lain lagi penggunaan. Kadang berbentuk kristal yang kita kenal dengan istilah sabu kristal. Ada yang berbentuk tablet, ekstasi dan sejenisnya. Ada yang berbentuk rempah-rempah, apa namanya itu, cimeng, ganja, ya, ganja. Banyak lagi jenisnya, ya. Ini semuanya berbahaya, haram hukumnya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Namanya khamr ini haram hukumnya. Ini kerjaan setan. Orang kalau sudah minum khamr, tingkat kesadarannya itu akan hilang. Hampir 90% barangkali pelaku kejahatan sebelum melakukan aksi kejahatannya mesti dia minum khamr lebih dulu. Apakah yang cair atau yang tablet dan lain sebagainya. Enggak, kalau dia sudah minum itu, orang yang dilihat itu semuanya kecil. Rasa takut hilang. Mau tentara, mau polisi, udah gak dihitung sama dia. Kadang-kadang melakukan aksinya di siang hari bolong, bobol ATM, ya, membegal nasabah bank itu siang hari. Kenapa? Karena ininya sudah tidak kerja dengan normal, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun juga. Ini bahayanya yang namanya khamr. Biasanya orang kalau sudah kecanduan yang namanya khamr, kalau dia kagak minum khamr, payah dia, payah. Supaya pusing, kadang-kadang orang yang nggak punya duit minum khamr apaan aja dioplos. Ada Sprite, bodrek, puntung rokok, diaduk, minumnya di kuburan, rame-rame. Besok habis nyawanya semua. Dioplos. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kadang nggak punya duit, pengen teler, pergi ke tukang tambal ban, pinjam lem airborne-nya. Nggak punya duit, dibuka lem airborne, disedot, teler juga itu. Kalau nggak percaya jajalin aja, kan begitu. Teler juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang bisa melakukan berbagai macam kejahatan itu khamr, sehingga dikatakan ummul khaba'is.
Ada cerita klasik yang cukup menarik. Ada orang ahli ibadah, ya, yang diuji dan dicoba, ya, diundang oleh seorang perempuan. Udah diundang perempuan, dikira banyak orang rame. Ternyata nggak ada orang, perempuan doang. Itu cantik, cakep, ya. Kemudian pintunya ditutup. Udah ditutup pintunya, diumpetin kuncinya. Perempuan ini minta digauli. Laki-laki ini yang ahli ibadah mengatakan tetap yang namanya berhubungan badan dengan bukan muhrimnya itu hukumnya haram. Dia nggak mau lakukan, dia paksakan nggak mau juga. Akhirnya disuruh membunuh anak kecil. Ada anak kecil di situ. Membunuh juga hukumnya dosa besar. Dia nggak mau lakukan. Akhirnya disodorin minuman keras, khamar. Dia nggak mau minum, dipaksakan. Kalau dia nggak mau minum, perempuan ini akan teriak dengan pakaian yang apa adanya. Dan orang yang ahli ibadah ini takut malu. Di antara 3 dosa besar, zina, membunuh, minum khamr, prediksinya yang paling ringan apaan? Minum khamr. Akhirnya dia minum tuh khamr. Biasa minumnya air putih, hangat lagi. Nah, kan gitu ya. Nah, dia minum khamr. Udah deh, teler, gelap. Akhirnya dibawa ke kamar, terjadi hubungan intim yang berlainan jenis. Ketika dia sadar, busananya sudah lepas dua. Di situ ada anak kecil ngeliatin, kan begitu. Karena takut malu, diapain? Dibunuh. Kayaknya dikatakan khamar itu ummul khaba'is, segala biang kerok kejahatan itu adanya di mana? Khamar. Yang sekarang di Indonesia itu bukan lagi gram-gram, kilo-kilo, ya. Sekali ketangkep sekian puluh kilo. Na'udzubillah, summa ini menjadi racun untuk merusak generasi pemuda kita. Nggak tanggung-tanggung, kapolsek aja, kapolsek. Tahu kapolsek? Kapolsek, mestinya dia jadi penegak hukum, dia ngapain? Nyabu dia, ya, ame stafnya berapa orang tuh? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kapolsek seorang perwira menengah, kan begitu, yang udah disumpah sebagai penegak hukum, dia yang melakukan. Dari mana itu barang? Ya Allah, sekalipun udah ditahan, ya semuanya itu bakal dipecat. Itu yang model begitu, itu merusak karir. Bisa saja terjadi anggota dewan, pejabat, ya, penguasa, ada yang namanya bupati dan lain sebagainya, bisa saja terjadi. Tuh, ya. Itu jahatnya yang namanya khamar. Kalau udah kecanduan susah untuk di-stop, ya. Hati-hati. Nah, makanya dalam hadis dikatakan yang namanya khamar sedikit atau banyak sama hukumnya haram. Fil hadis, di dalam hadis, syaribul khamri, orang yang minum khamar yuhsabu, akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Wal qudu mu'allaqun bi unukihi, pusnya, kalau dulu kendi, sekarang bukan lagi kendi, apaan? Botolnya gantungin di lehernya. Tuh ya, digantungin di lehernya. Mu'allaqun bi unukihi wal qadahu bi yadihi, gelas di tangannya. Nih, nanti hari kiamat dikumpulin orang yang suka minum khamar, botolnya, kendinya digantungin di lehernya.
wa huwa antanu, dan dia itu lebih busuk, min kulli jipatin, dari semua bangkai, alal ar, yang ada di permukaan bumi ini. Ciri khas nanti orang yang suka minum khamar, dia itu lebih busuk daripada bangkai yang ada di permukaan bumi ini. Yal'anuhu, melaknat orang ini, kullu man yamurru alaihi, semua orang yang lewat kepadanya, minal khalqi, daripada makhluk Allah. Karena saking busuknya orang pada mengutuk ini orang-orang yang minum khamar. Jangankan di akhirat, di dunia aja, kalau orang yang suka minum khamar nggak ada yang demen, nggak ada yang suka. Hadirin sekalian, tuh habis. Kalau dia nggak tobat dengan tobatan nasuha, nanti ketika mati dalam keadaan kafir. Wa man wajaba alaihil hajj, berikutnya orang yang telah Allah wajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, duitnya udah cukup buat berangkatnya, buat di sono di Mekah dan di Madinah, buat keluarga yang ditinggalkan sudah ada, ya, serta orang-orang yang menjadi tanggungannya sudah ada. Falam yahujjah, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji itu, tidak dilakukan rukun Islam yang kelima itu. Orang yang seperti ini, dia mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin, padahal di sisi Allah dia telah kufur. Orangnya jadi kafir di awal kajian ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hadis yang cukup populer sering kita dengar, siapa orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji itu, dia boleh pilih mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sering kita dengar. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man kafara, siapa orang yang kufur, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyun, adalah zat yang maha kaya, anil alami, dari alam semesta ini. Allah enggak jadi rugi kalau ada orang mukmin yang cukup hartanya untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan. Allah enggak jadi rugi. Allah maha kaya dan maha segala-galanya. Artinya waman taraka, siapa orang yang meninggalkan i'tiqad, keyakinan, kepercayaan wujubil haji, wajib haji, fa innallaha ghaniyun anhu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dari orang tersebut. Tuh, ya. Nggak ngape-ngape buat Allah. Allah nggak jadi hina. Yang hina adalah orang yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji. Berat nanti. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu da'a, bahwasanya beliau Rasulullah telah berdoa, li ummatihi, untuk umatnya, kita kaum muslimin, zaman sahabat, tabi'in, terus sampai kita sekarang. Beliau berdoa untuk umatnya, asiyata Arafah, di sore hari ketika di padang Arafah, telah beliau wukuf, ya, di sore harinya beliau berdoa dan munajat. Apa doanya? Wastaghfara lahum, beliau beristighfar, beliau memintakan ampun bagi mereka umatnya. Ya Rabb, ini Nabi. Kayaknya kita juga dianjurin, kalau Nabi berdoa buat umatnya, paling enggak kita sering beristighfar,
Astaghfirullahal azim li wa lidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini sudah jadi wirid kita. Masa kita pelit banget nggak mau doain saudara-saudara kita? Soal diterima atau enggak ini urusan Allah. Makanya di dalam khutbah Jumat beristighfar buat kaum muslimin bagian dari rukun khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Banyak berdoa buat diri kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Wastaghfara lahum fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah memberikan wahyu kepadanya, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni bagi mereka. Tuh, jadi doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma baina wa bainahum, barang yang ada di antara aku dan di antara mereka. Kalau ada kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umatmu kepada aku sudah maafkan. Tuh, begitu kata Allah. Walam aghfir lahum, dan aku belum mengampuni, tidak mengampuni bagi mereka zulmahum ba'dakum li ba'din, perbuatan zalim di antara mereka dan sebagian mereka. Jadi kalau perzoliman yang dilakukan oleh kita sesama manusia, Allah belum maafin. Mestinya kita manusia dengan manusia saling apa? Memaafkan. Kalau Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tapi kalau memang manusia kan lain lagi. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim, atau ada orang yang dizalimin, yang cakap orang yang berbuat zalim itu minta maaf, kita udah maafin. Ini yang cakap. Orang-orang yang telah berbuat zalim juga Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, maafin, minta maaf kepada orang yang telah dizalimi. Sebab ini kaitannya berat ya antara kita sesama manusia. Jadi hukukul adami harus diselesaikan. Hak antara kita manusia dengan manusia yang lainnya harus diselesaikan secara manusiawi. Hubungan antara kita sama manusia. Makanya di dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, hindari oleh kalian yang namanya perbuatan zalim. Sekecil apapun dalam hubungan kita antara yang satu dengan yang lain, jangan sampai ada saling menzalimi. Tuh, ya. Inni qad ghafartu lakum ma baini wa bainahum wa lam aghfir lakum dzulmakum ba'dakum li ba'din. Fazada fil istighfar. Lalu beliau Rasulullah SAW menambahkan fil istighfarnya, dibanyakan lagi. Terus Nabi munajat, Nabi minta agar orang-orang yang saling berbuat zalim itu juga diampuni dosanya. Waqala, dan beliau berkata, innaka qadirun, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuasa, antur dia khusumahum, untuk meredoi permusuhan di antara mereka. Falam yujibhu tilkal lailah, maka dia Allah Subhanahu wa taala juga belum mengijabah ya doa Nabi fi tilkal lailah, pada malam itu enggak diijabah oleh Allah, didiemin aja. Tuh. Falamma kana ghadatul Muzdalifati, manakala sudah masuk pagi hari di Muzdalifah, auhallahu ilaihi bil ijabah, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi bil ijabah, bahwa doa Nabi diapain?
diijabah, diterima lagi tuh nabi di tempatnya tempat-tempat yang tempat mustajab, ya, diijabah oleh Allah. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, karena sudah diijabah beliau tersenyum. Wa qala, dan beliau berkata, ajibtu, aku takjub, aku heran juga katanya, min aduillah, dari musuh Allah iblis, lamma ajaballahu li du'ai, manakala telah menerima Allah bagiku akan doaku, manakala Allah telah mengijabah doaku, sahabil wail wan nusur, iblis teriak, celaka, celaka tuh, wattubur, dan subur, ya, artinya itu ya kalimat-kalimat yang namanya itu kesedihan, ya, tuh celaka, aduh, bahaya deh kan begitu. Akhirnya si iblis ini wawadu'at turaba ala ra'sihi, dia meletakkan tanah debu di atas kepalanya karena saking sedihnya. Yang tadinya harapannya itu banyak orang-orang yang akan menemani dia di neraka jahanam, rupanya doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, artinya akan sedikit sekali orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan asbab doa Nabi. Makanya iblis itu merasa sedih, tuh, pengennya dia seret sebanyak-banyaknya umat Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Tuh, ya. Berikutnya wasai fil fitani, berikutnya adalah orang yang bekerja, dia berjalan ke sana kemari, dia berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, fil fitani, di dalam menyebarkan fitnah. Nih, setan juga nih yang begini, ya. Tuh, berbagai macam fitnah disebarkan sehingga terjadi yang namanya kerusuhan, terjadi ketidaknyamanan, baik bisa juga terkena apa itu bagi orang yang berkeluarga, yang memecah belah umat, ya, bisa terjadi hadirin sekalian karena fitnah yang merajalela. Ini kerjaan siapa? Iblis. Iblis suka kepada orang yang bekerja, melangkahkan kakinya ke sana kemari di dalam menyebarkan fitnah. Di mana-mana terjadi yang namanya fitnah. Ay al-amil, orang yang bekerja, orang yang berbuat bi asbabil fitan, ya, untuk menjadi sebab, ya, berbagai macam fitnah. Dia kalau tidak taubat dengan taubatan nasuha, orang ini juga kalau mati dia dalam keadaan kafir. Tuh. Berikutnya wabai'us sila, orang yang menjual persenjataan, ya, orang yang menjual persenjataan. Wahia kullu uddatin lil harbi, yaitu setiap persiapan yang dilakukan untuk berperang. Min ahlil harbi, dari orang-orang atau untuk orang-orang yang suka berperang dari pihak musuh. Wa min bimakna lam, minnya bimakna lam, li ahlil harbi, asalnya begitu kalimatnya, bagi orang-orang yang suka berperang. Ini yang kerjaannya memerangi kaum muslimin. Kan banyak orang yang jual senjata. Kayak di Indonesia beberapa hari yang lalu, oknum polisi 2 orang di mana, ya, di Papua, yang menjual apa? Senjata tuh kepada pemberontak, senjata AK, ya, senjata buat perang, senjata berat.
ada 2 orang polisi, pelakunya dia juga kan begitu hadirin. Kemudian ada oknum TNI tapi udah pensiun dia katanya itu. Siapa yang jual senjata? Yang ngerti senjata. Tuh. Yang makan sabu, yang suka dengan yang kenal sabu. Kalau kita kenalnya sabu. Nah, bikin kue unti, nah, kan begitu ya, enak dah itu kan begitu, bukan sabu. Nah, jadi orang-orang yang menjual senjata di pihak musuh untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, di Timur Tengah susah deh ceritanya ya. Jadi diadu, nih orang-orang Arab memang temperamennya tinggi-tinggi, ya. Oh, jual beli senjata, ada aja yang kirim yang masuk senjata sehingga terjadi peperangan tuh, sampai sekarang sulit redanya tuh ya. Berikutnya, orang yang mengklaim dirinya beriman tapi dia sudah kafir di sisi Allah. Nakihul mar'ati ay wa nakihul mar'ati ay az-zawjati fi duburiha. Seseorang yang mewati, seseorang yang menyetubuhi istrinya fi duburiha, pada duburnya, bukan di tempatnya, ya. Jadi bukan sawahnya, sawah tetangganya. Nih, nah di sini banyak perilaku seks yang menyimpang. Kadang banyak orang-orang dari luar Indonesia yang mereka mendekati anak-anak kecil dari kalangan duafa, anak-anak pemulung, yang mereka itu diapain? Disetubuhi, ya. Istilahnya apa namanya? Sodomi, tuh, ya. Sodomi, beda dengan sotomi ya. Nah, ini bisa terjadi ya hadirin sekalian. Kalau seorang suami yang apalagi yang kagak beres kerjaannya kan begitu ya. Nah, ini tempat yang tidak bagus. Banyak perilaku seks yang menyimpang, naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi itu apa namanya, kalau laki sama laki apa namanya? Apa namanya? Kalau perempuan sama perempuan lesbian, kalau laki sama laki. Nah, ini kan banyak nih apaan kerjaannya. Kan begitu, ini perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ya. Banyak, apalagi banyak orang-orang dari luar Indonesia yang mereka itu laki-laki ya, yang sering pilar, sering digerebek tuh ya. Wa nakihul mar'ati az-zawjati, sekalipun istri kita itu sah, tapi kalau kita melakukan hubungan biologis bukan pada tempatnya, bahaya. Ini bisa kita mati dalam keadaan apa? Kafir nanti. Kayaknya tobat buru-buru deh. Tuh, ya, tobat buru-buru kalau ada yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa nakihu dzati rahimin mahramin, dan orang yang menikahi, yang mengawini kerabatnya yang diharamkan tuh, yang nggak boleh dikawinin, diapain? Dikawinin, dinikahin tuh. Yang ada mahramnya ya. Aywatiin, diriwati di qarabatin, yang ada pertalian darah dengannya. Muharramin, yang diharamkan. Bimilkin au birihi, dengan cara dimiliki atau tidak dimiliki. Bisa saja terjadi seperti saudara susu ya, saudara persusuan. Seorang ibu pernah menyusui
anak kandungnya, kemudian ada tetangganya yang barangkali karena ada halangan yang tidak bisa menyusui, kemudian dia susui anak tetangganya itu. Udah besar rupanya sama-sama suka, yang perempuan cantik, yang lakinya ganteng, dia kawin. Ini pernah terjadi ya di kampung sebelah, terjadi. Dan saya punya guru cerita ngaji, ternyata ada yang instruksi bahwa orang ini kawin dengan saudara susunya, dia punya anak, suruh cerai, kembalikan, haram hukumnya. Karena itu Pak Kiainya marah, pisah, sebentar doang pisahnya. Yang udah punya anak kan begitu, balik lagi. Ini kesalahan dari siapa? Orang tua kembali. Kayaknya kalau memang betul istri kita menyusui, ya anak tetangga harus jelas betul. Jangan sampai kejadian seperti itu. Udah punya anak 3, bukan nggak tahu, pasti tahu. Kenapa disahin tuh? Nah, ini disembunyikan karena nggak ngerti hukum agama, akhirnya seperti itu. Udah punya anak 3, disuruh cerai, dia cerai sebentar, balik lagi kan begitu. Na'udzubillah summa na'udzu. Ini kisah nyata, ini kejadian, bisa saja terjadi di mana-mana hal seperti ini. Nah, guru yang mengetahui hal seperti ini langsung haram hukumnya, putuskan, kan begitu. Nah, ya baik. In alima ay zanna, jika orang yang melakukan pernikahan seperti ini menduga hadhil af'ali halalan, perbuatan-perbuatan ini halal, kafar, kufur dia telah berbuat kufur. Bisa-bisa kalau dia nggak tobat orangnya jadi kafir. Amma idza i'taqada, adapun kalau dia beriktikad, dia berkeyakinan annaha, bahwasanya perhubungan atau pernikahan itu adalah haram, fala yakfur, dia nggak jadi kafir, cuman dosa besar. Dia harus taubat dengan taubatan nasuha. Tuh. Nah, kalau yang tadi keberanian, dia menganggap itu halal, sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat hadirin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwaddina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi